Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi bertema, lebih baik tidak dikenal dunia daripada tidak dikenal Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baru yang Engkau berikan pada kami, napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan hari ini adalah anugerah-Mu. Tolong kami membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menegur, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang beranggapan semakin kita banyak dikenal oleh dunia, seperti dikenal di media sosial, di dalam pekerjaan, di mana semua orang tahu jabatan Anda apa, di dalam pelayanan, dan semua orang tahu siapa Anda, dan itu semua dianggap sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan. Semakin banyak yang mengenal kita, semakin dianggap berhasil. Nama dikenal, usaha dikenal, pelayanan dikenal, bahkan iman pun ingin dikenal. Namun firman Tuhan mengingatkan kita akan satu hal yang jauh lebih penting. Apakah Tuhan mengenal saya dan Anda? Yesus berkata bahwa tidak semua orang yang memanggil namanya sungguh-sungguh miliknya. Artinya, Anda dan saya kemungkinan dikenal sebagai orang baik, orang rohani, bahkan orang yang aktif dalam pelayanan, tetapi hatinya tidak melekat kepada kehendak Tuhan. Dunia menilai dari apa yang terlihat, seperti penampilan, prestasi, popularitas, pujian manusia. Tetapi, Tuhan melihat ke dalam hati manusia seperti ketulusan, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati. Lebih baik hidup sederhana tidak dikenal dunia, tetapi hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, daripada dikenal banyak orang, tetapi hidup jauh dari kehendak Tuhan. Karena pada akhirnya, saat kita berdiri di hadapan Tuhan, yang penting bukanlah siapa kita di mata manusia, tetapi siapa kita di mata Tuhan. Ada sebuah cerita. Ada dua orang yang membangun rumah. Yang pertama membangun rumah di pinggir jalan besar. Rumahnya indah, catnya mencolok. Semua orang yang lewat memuji rumah itu. Ia senang karena rumahnya dikenal dan dikagumi. Yang kedua, membangun rumah agak jauh dan tersembunyi dari jalan utama. Rumahnya sederhana, tidak banyak orang melihat rumah itu. Namun, ia membangun rumah itu dengan fondasi yang kuat dan benar. Suatu hari, badai besar datang, rumah yang indah di pinggir jalan roboh, karena dibangun hanya untuk dilihat orang, bukan untuk bertahan. Sedangkan, rumah yang sederhana tetap berdiri kokoh, karena dibangun dengan fondasi yang benar. Demikian hidup kita. Jika hidup kita dibangun hanya untuk dilihat dan dipuja dunia, maka saat badai datang, ujian, masalah, atau pencobaan, hidup yang kita bangun untuk dikenal dunia itu bisa runtuh. Tidak ada harapan, kecewa, dengki, melihat orang lain yang lebih baik darinya, suka iri hati, bersungut-sungut. Karena itu, semua keinginannya untuk dikenal oleh dunia. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa saat engkau jatuh. Tetapi, jika hidup kita dibangun untuk Tuhan, meski tidak dikenal dunia, hidup kita akan tetap teguh, walaupun badai datang sekalipun. Engkau jatuh dan bisa bangkit kembali karena ada penyertaan Tuhan atas hidupmu. Engkau akan selalu punya iman dan harapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami lebih mencari pengakuan manusia daripada berkenan kepadamu. Ampuni kami jika hati kami ingin dikenal oleh dunia.
tetapi lupa untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup rendah hati, setia dan taat, meskipun tidak dilihat dan tidak dipuji lebih dari segalanya. Kami rindu Engkau mengenal kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga setiap langkah, keputusan, dan perbuatan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.